Jadi yang saya harap tuh dengan adanya pariwisata itu bisa meningkatkan, betul-betul meningkatkan ekonomi masyarakat di desa secara keseluruhan. Nah, itu mungkin bisa jadi lewat Pak Darwis wadahnya dari itu. Dan saya memang berharap fokusnya sekarang ke SDM-nya Kak. Memang kami punya air terjun, tapi kalau kami tak punya SDM yang berkualitas untuk mengelola itu, ya kami bakalan gini-gini aja. 5-10 tahun ke depan air terjun tetap air terjun, tapi manusianya memang harus dikembangkan menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to Gen Podcast, di mana kita bisa ngobrol bareng seru bersama narasumber tentunya seputar pariwisata di Kabupaten Lingga. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, he is so charming. Tamu kita ini bernama Rahul. Ya, jadi Rahul ini bisa dikatakan sebagai influencer, bisa ya, dimana Rahul membuat konten-konten menarik seputar pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga ini. Saya juga sudah melihat video maupun foto-foto yang telah dibuat oleh Rahul ini dan sangat amazing, bagus. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol bareng Rahul tentang bagaimana Rahul membuat konten-konten tersebut, kemudian suka duka selama melakukan atau membuat konten-konten seputar pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga. Jadi Rahul, apa kabar? Baik ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi saya selalu bangga dengan adanya pemuda-pemuda yang concern tentang apa yang ada di daerahnya, entah itu tentang perekonomiannya kah ataukah pariwisata. Ya seperti Rahul, konten-konten yang selama ini dibuat terutama seputar pariwisata itu sungguh bagus. Jadi saya ingin tahu, Rahul, apa sih yang memotivasi Rahul untuk membuat konten-konten terutama seputar pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga ini? Kalau motivasi sih Kak, awalnya sih hobi, terus kan sering di luar gitu. Kalau kemana-mana sering foto-foto, video, terus pas balik lagi ke Dai, oh ternyata Dai itu gini, makanya lebih nak mengenalkan Dai ke luar lah gitu Kak. Jadi motivasi Rahul adalah bagaimana pariwisata atau potensi yang ada di Kabupaten Lingga ini orang bisa lebih tahu gitu, lebih mengenal gitu ya di Kabupaten Lingga ini. Rahul sebelum di Kabupaten Lingga ini, Rahul berdomisili di mana? Dulu kuliahnya di Jogja. Jurusan pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Amsa Yogyakarta. Wah, pantas ya. Jadi kontennya, waktu saya lihat video-videonya, kontennya memang lebih banyak ke pariwisata. Ternyata memang kuliah di jurusan pariwisata ya. Jadi kalau seandainya Rahul melihat pariwisata di Kabupaten Lingga ini, bagaimana potensinya? Kalau potensi sih Kak lumayan bagus, dan masih alami gitu Kak. Masih alami, emang kalau saya tengok tertarik lah gitu terhadap misal pantai, air terjunnya betul-betul masih alami gitu Kak, belum banyak disentuh lah, cuman emang agak kurang terhadap pengelolanya gitu. Kalau untuk potensi ya luar biasa sih, cuma ya lebih ngarah ke SDM yang masih menurut saya masih belum gitu Kak. Sebagai anak pariwisata ya, karena berkuliah di jurusan pariwisata ya. Kalau seandainya kita berbicara tentang SDM seperti apa sih yang kita harapkan untuk mengelola pariwisata di Kabupaten Lingga ini?
Kalau saya sih lebih ke pemahaman masyarakat terhadap destinasi yang ada gitu kan. Jadi banyak dari misalnya di beberapa tempat dia punya destinasi gitu, cuma dia belum terlalu paham, belum sadar akan potensi yang ada gitu kan. Jadi yang saya harap itu memang sadar terhadap potensi dari sebuah destinasi gitu. Sadar wisata ya. Sadar wisata. Karena bagaimanapun juga dengan kita sadar wisata nanti juga akan berpengaruh pada banyak aspek di kehidupan masyarakat, mungkin juga masalah ekonomi dan sebagainya ya. Gitu. Kalau Rahul sendiri, ini bukan membandingkan, tapi karena Rahul dulu mungkin pernah berada di Jogja ya, di Jogja. Mungkin pariwisata di Jogja mungkin sudah dikembangkan terlebih dahulu atau memang lebih dulu dikembangkan dibandingkan mungkin di kabupaten kita. Apa yang mungkin bisa Rahul, bukan membandingkan, tapi yang bisa Rahul jadikan pelajaran atau Rahul ambil pelajaran untuk mungkin bisa diterapkan di kabupaten kita? Kalau di sana Kak, masyarakatnya memang lebih ingin berkembang gitu, lebih ingin mengembangkan sebuah destinasinya. Jadi kan di sana tuh banyak lah, ada yang ini, ada yang ini. Bahkan ada satu desa itu yang dia tak punya apa-apa, tapi dia membentuk sebuah destinasi. Misalnya sungai dia tak ada, terus pantai tak ada, tapi dia membentuk nak dijadikan desa apa dan ini. Itu masyarakatnya memang kumpul, misalnya nak dijadikan wisata buah gitu. Padahal dia tak punya alam, cuma punya lahan tanah sedikit, tapi karena niat dari masyarakat dan sumber dayanya memang ingin maju, dia menciptakan itu Kak. Jadi mungkin seperti desa wisata gitu ya, desa wisata gitu ya. Selama nih membuat konten tentang pariwisata, saya melihat nih Rahul tuh di videonya udah jalan ke desa ini, desa sana, sampai saya lihat ke Sekeling, betul ya? Sekeling itu saya pernah satu kali ke sana dan itu cukup jauh, gitu, cukup jauh, aksesnya juga tidak saya bilang sangat susah, tapi juga tidak saya bilang terlalu mudah untuk sampai ke sana. Gitu. Apa maksudnya? Apakah akses untuk menuju lokasi objek wisata yang agak mungkin sulit gitu, apakah itu menjadi menjadi halangan, menjadi membuat kita merasa putus asa, atau justru ini tantangan buat Rahul nih, saya mau ke sana nih, sana pasti ada bisa mengeksplorasi wisatanya lebih bagus lagi. Oke, kakak mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran di sini. Terima kasih loh mau menjadi narasumber di podcast pertama GNBcast. Dan baju yang tadi dipromosikan itu mungkin ada yang mau pesan atau mungkin mau kakak promosiin? Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin tertarik untuk memesan baju endok tadi itu, mungkin bisa memesan langsung dengan Rahul. Pesan di mana? Boleh langsung order di IG-nya di DM Caung 11. Caung 11. Nah, kakak doakan semoga nanti ke depannya bisnis bajunya lancar, sukses. Kemudian juga jangan lupa Pokdarbis dan desa wisatanya mungkin jadi dikembangkan gitu ya. Selama kita melakukan podcast ini, menurut kakak banyak informasi yang bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan untuk kedepannya Rahul masih bersedia mungkin ya untuk menjadi narasumber kami lagi untuk mengisi podcast kami. Semoga Rahul sukses kedepannya ya. Oke, guys, terima kasih untuk menyaksikan podcast pertama GNBcast kami. See you.